Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami tentang peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang beranggotakan kelompok kami yaitu 1. Safira Nurulita Putri, NIM 1902026103. 2. Akbar Zulfan Faris, NIM 1902026092 dan Tri Astika Hastari, NIM 1902026099. Sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika itu, Raja Yaman Abraha dengan gajahnya menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu disebut dengan Tahun Gajah. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yathrib, sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, selama 2 tahun, dan kakeknya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 8 tahun. Lalu, ia diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, pada umur 12 tahun. Beliau telah mengenal perdagangan dan diajak berdagang oleh paman beliau, Abu Thalib, ke negeri Syam. Dari pengalamannya berdagang, maka setelah beranjak dewasa, beliau ingin berusaha membawa barang dagangan Khadijah, seorang saudagar wanita yang akhirnya menjadi istri beliau. Fase kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, yang berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi, utusan Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Namun, setelah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 periode, yaitu 1. Periode Makkah. Ciri pokok dari periode ini yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid. Periode ini berjalan kira-kira selama 13 tahun. Dan kedua yaitu periode Madinah. Ciri pokok dari periode ini yaitu pendidikan, sosial, dan politik. Periode ini berjalan selama 10 tahun penuh. Periode Mekah. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam melalui beberapa tahap, yaitu pertama, dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di lingkungan istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harithah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Melalui Abu Bakar, masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa sahabat, budak, dan fakir miskin. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Kedua yaitu setelah 3 tahun Nabi mengadakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah ayat Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh Nabi Muhammad untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam dan menyuruh untuk memalingkan dari orang-orang musyrik. Pada tahap ini, dakwah ditujukan pada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Makkah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu. Dakwah yang disampaikan Nabi ini
ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Quraisy dalam berbagai cara. Penolakan tersebut diantaranya 1. Bersifat lunak. Cara ini dilakukan dengan menyebar propaganda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan juga pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya. Yang kedua yaitu bersifat semi-lunak, yaitu dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamiyahnya. Yang ketiga dengan bersifat keji atau kasar, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non-fisik. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu 1. Bidang politik kekuasaan. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Kedua, bidang sosial atau persamaan derajat sosial. Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga yaitu bidang agama dan keyakinan. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat yaitu bidang budaya. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam. Yang kelima yaitu bidang ekonomi. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezekinya. Pokok-pokok ajaran tauhid yang diajarkan Nabi sebagaimana tercermin dalam Quran Surat Al-Fatihah sebagai berikut. A. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya. B. Bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan bagi semua makhluknya, dan khusus kepada manusia ditambah dengan petunjuk dan bimbingan agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. C. Bahwa Allah adalah Raja hari kemudian yang akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia di dunia. D. Bahwa Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan yang satu-satunya. Bahwa hanya kepada Allah segala bentuk pengabdian ditujukan. E. Bahwa Allah adalah penolong yang sebenarnya dan oleh karena itu hanya kepadanya lah manusia meminta pertolongan. Dan F yaitu bahwa Allah sebenarnya yang membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh rintangan, tantangan, dan godaan. Periode Madinah. Peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi. Sebab utama Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah yaitu 1. Perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam, sedangkan kota Mekah sebaliknya. Yang kedua yaitu nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya. Yang ketiga, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekerasa di Mekah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Langkah-langkah Rasulullah SAW ketika hijrah dan membina masyarakat Madani di Madinah. 1. Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah-langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid yang diberi nama Baitullah. Masjid itu bukan hanya untuk merupakan tempat sholat semata, tetapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran Islam dan sebagai balai pertemuan. Selain membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat manusia,
Kedua, yaitu mempersatukan kelompok Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersatukan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Beliau mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan pihak Yahudi. Ada 12 butir isi perjanjian itu, di antaranya orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi mukmin agama mereka. Kedua yaitu orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Yang keempat, yaitu mereka harus saling menasihati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Kelima, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi undang-undang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi ini menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, yaitu bidang politik, penerapan sistem musyawarah, bidang keamanan, hak keamanan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, bidang sosial, meletakkan dasar persamaan antara manusia, bidang ekonomi, sistem yang dapat menjamin keadilan sosial, dan bidang keagamaan, hak beragama dijamin dan memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan penduduk Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial bagi terbentuknya masyarakat baru. Hijrah Nabi pada tahun 622 Masehi menunjukkan permulaan kegiatan politiknya. Namun beliau tidak dengan tiba-tiba mendapatkan kekuatan politik yang begitu besar, melainkan tumbuh dengan perlahan-lahan. Beliau tidak sekadar menyeru orang untuk mentauhidkan Allah, melainkan juga membangun masyarakat baru yang demokratis, berperadaban, dan tidak korup. Sekian pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.